Halo, halo, halo. Hari ini saya mau cerita sama kamu ada apa aja isi di dalam tas saya. What's in my bag? Kita bahas dulu. Ini tasnya nih ya. Ini tas aku untuk pergi ke kantor yang sehari-hari aku pakai. Kenapa aku suka tas ini? Karena bentuknya yang unik. Jadi ada ceritanya nih tas ini. Pertama kali aku ketemu tas ini tuh 3 tahun yang lalu kira-kira ya. Persisnya kapan lupa sih, tapi kira-kira 3 tahun yang lalu. Pertama kali lihat itu aku udah naksir berat sama tas ini karena lucu bentuknya itu panjang gitu, memanjang, unik kan, terus ramping gitu, lumayan banyak sih muatnya gitu ya pasti. Nah terus udah gitu waktu lihat harganya aku ragu-ragu, jangan dulu deh, biarin dulu aja deh, aku lupakan saja dulu gitu karena harganya nggak sesuai dengan budget, jadi aku lupakan tas ini. Beberapa bulan kemudian nih ketemu lagi sama tas ini waktu aku lagi jalan-jalan sama teman-teman kantor. Waktu lagi jalan-jalan terus lihat di toko itu ada lagi tas ini, tapi harganya udah diskon 50% kalau nggak salah, pokoknya udah diskon banyak deh gitu. Waduh seneng banget kan, wah ini kesempatan tuh beli. Aku pikir-pikir lagi dong, ini kira-kira di rumah tuh ada nggak ya tas yang udah nggak dipakai lagi gitu yang bisa dikeluarin supaya tas ini punya rumah di rumahku gitu ya. Ya udah akhirnya beli tas ini. Seneng banget akhirnya dapet dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi ini pelajaran, nggak boleh langsung beli kalau memang naksir sesuatu. Usahakan tunggu dulu gitu, jangan sampai nanti ternyata begitu kita lihat tas ini lagi ternyata udah diskon banyak, sayang kan. Oke, jadi itu ceritanya si tas ini. Tas ini udah nemenin aku 3 tahun dan aku udah happy banget sama tas ini karena dia kuat, dia bagus, warnanya hitam, bisa dipakai ke semua baju gitu, gampang dipakai. Nah, terus udah gitu isinya apaan aja ya? Kita bedah satu-satu. Di zaman pandemi kayak gini, di tas yang harus selalu ada itu adalah hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu penting banget karena aku tuh setiap kali mau makan gitu ya di tempat umum itu harus pakai sanitizer dulu. Kita nggak pernah tahu kapan kita pegang hidung, pegang muka gitu ya. Itu nggak pernah sadar kadang-kadang kita. Jadi harus selalu pakai sanitizer. Jadi sanitizer ini selalu ada di dalam tas. Barang berikutnya yang harus selalu ada di tas adalah handphone. Zaman sekarang handphone ini kan selalu nemenin kita kemanapun kita pergi karena semua informasi ada di sini gitu ya. Kita kadang lebih takut ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet biasanya gitu. Jadi handphone ini selalu saya bawa. Ini handphone udah 2 tahun lebih deh bareng sama saya dan nggak pernah rusak, memorinya masih bagus. Dan saya itu pakai casingnya itu casing bawaan dari handphone ini sendiri gitu. Jadi nggak beli casing baru, casing model-model, nggak, udah pakai aja yang dari pada saat beli udah satu paket sama handphonenya. Terus ada apa lagi ya? Nah ini ada kacamata. Kacamata harus selalu dibawa kemana-mana karena kalau nggak aku nggak bisa baca kalau nggak ada kacamata. Ya kan? Jadi pakai kacamata supaya bisa baca buku, bisa lihat komputer gitu. Nah tapi kacamata aku tuh nggak yang harus terus-menerus dipakai. Jadi kalau dibutuhkan aja. Karena itu dia harus selalu ada di dalam tas. Berikutnya pouch. Nah ini pouch ini aku dapat dari anakku waktu ulang tahun. Jadi ini kemana-mana juga selalu dibawa.
ringkas banget kalau bawa ini. Ada apa aja di dalam pouch ini? Hanya ada 2 barang sih di dalam pouch ini. Jadi barang yang pertama adalah dompet kecil. Ini isinya kartu-kartu aja gitu, kartu-kartu yang biasa aku bawa. Nggak banyak juga sih, cuman sedikit. Paling kartu identitas sama kartu kredit gitu. Terus udah gitu bolpen. Ada bolpen selalu di dalam pouch ini. Kenapa? Karena kalau misalnya suatu saat nanti kita perlu untuk ngisi-ngisi sesuatu atau perlu nulis-nulis apa, bolpen ini selalu ada di dalam pouch ini gitu. Ya, jadi setiap kali mau kemana-mana, pouch ini gampang banget deh pokoknya dibawa. Misalnya kalau mau makan siang gitu ya di kantor, udah bawa ini aja. Isinya apa? Yang tadi tuh dompet kecil, terus udah gitu bolpen. Tinggal masukin lagi si hand sanitizer ke dalam sini, terus masukin lagi handphone ke dalam sini. Udah, jadi tinggal bawa begini aja kancing. Udah kemana-mana bawa begini aja, kan ringkas banget gitu, jadi nggak ribet. Bawa ini aja kalau mau pergi-pergi yang deket-deket. Selain itu ada lagi ini nih. Buku ini selalu nemenin aku juga, di dalam tas selalu ada. Jadi setiap kali ada sesuatu yang muncul di pikiran, ada sesuatu yang ide atau apa gitu, aku selalu tulis di buku ini gitu ya. Jadi otak kita itu kan terbatas ya kan, kemampuannya terbatas. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita inget, yang ide atau mungkin sesuatu yang harus kita kerjakan gitu, ya kita harus tulis di kertas atau di handphone. Kadang-kadang saya taruh juga di handphone sih, jadi saya catat di handphone lebih cepat gitu ya kalau memang lagi pergi kemana yang nggak bawa tas gitu. Tapi kalau pas lagi bawa tas itu pasti aku catat di sini gitu, jadi supaya nggak lupa gitu kemana-mana bawa notebook ini, supaya gampang. Oh iya, ingat ada sesuatu yang harus dikerjakan, apa tuh, tinggal lihat aja di sini gitu. Oke, jadi ini penting juga buat aku. Memang ukurannya agak besar tapi lumayan sih, bantu banget. Lalu earbud. Nah, earbud ini juga penting nih. Jadi aku selalu bawa ini. Nih. Ini tuh tinggal diplakin di kuping aja gini. Terus taruh satu lagi. Udah enak gitu. Ini aku pakai kalau seandainya lagi perlu untuk konsentrasi. Pada saat lagi mengerjakan sesuatu yang perlu konsentrasi, pakai earbud, habis itu lakukan pekerjaan itu bisa lebih deep work gitu istilahnya, lebih tenang gitu. Atau lagi pengen nonton YouTube atau lagi pengen nonton Netflix atau apa, boleh juga pakai ini, jadi enak gitu ya. Dan ininya nih chargernya juga harus selalu dibawa, karena kalau misalnya dia habis jadi langsung diisi gitu. Tapi ini sih sebetulnya lama banget sih, habisnya lama banget, tapi buat jaga-jaga aku tetap bawa ini di dalam tas gitu. Barang lain lagi yang selalu ada dalam tas adalah ini, penting banget nih. Nah, ini adalah kayak kantong belanja yang sering banget aku bawa, selalu aku bawa di dalam tas ini. Jadi kalau seandainya tiba-tiba mau jalan-jalan kemana gitu, terus perlu beli sesuatu, tinggal keluarin ini aja. Ini yang bikin mama aku sendiri. Mama tuh demen bikin-bikin begini gitu ya. Nih, gini aja, tinggal dibuka begini. Nah, jadilah dia tas belanja. Gitu. Udah, habis itu tinggal dirapiin lagi. Kalau udah selesai, masukin barang-barang belanjaan ke sini. Setelah dikeluarkan, kita rapiin lagi. Langsung dilipat lagi. Setelah dilipat, lalu masukin lagi ke dalam tas. Gampang banget.
charger handphone ya. Jadi kan karena handphone itu sebetulnya handphone aku tuh cuman perlu di-charge 1 kali 1 hari. Tapi kalau misalnya diperlukan jaga-jaga aja gitu ya. Kalau di tengah hari atau di sore gitu tiba-tiba baterainya udah tinggal sedikit, ini dibawa supaya bisa langsung di-charge gitu. Jadi setiap hari ada di dalam tas juga. Kadang-kadang aku harus bawa laptop ke kantor. Nah kalau bawa laptop nggak muat di tas yang ini, jadi aku biasanya pakai tas yang satu lagi, yang ini. Ini tas ransel laptop biasa, tas gratisan, dapat dari waktu beli laptopnya ya pakai ini, pakai tas ini gitu. Jadi tinggal masukin aja laptopnya ke sini, ya masukin ke dalam sini, lalu habis itu masukin barang-barang yang tadi itu ke sini lagi gitu. Jadi gampang aja. Terus kalau mau jalan-jalan ke mall pas lagi weekend itu biasanya aku bawa tas ini. Ini tasnya juga enak banget dibawa kemana-mana gitu ya, simple banget gitu. Ini hadiah dari sahabat aku. Isinya banyak dan nggak terlalu udah luas banget isinya kompartemennya gitu ya, tapi nggak terlalu sempit banget gitu. Jadi yang dibawa kalau lagi jalan-jalan ke mall itu cuman beberapa aja. Jadi cuman handphone gitu masuk ke sini, terus kacamata itu harus, lalu dua lagi yang harus dibawa ya. Tadi pouch ini, lalu sesudah itu yang terakhir yang pasti adalah kantong belanja ini tadi gitu. Jadi ini harus selalu dibawa pada saat mau jalan-jalan, karena kalau kita lagi jalan-jalan tuh kan ada aja gitu misalnya sesuatu yang memang sudah kita rencanakan untuk kita beli, daripada pakai kantong plastik. Kan sekarang udah nggak pakai kantong plastik lagi ya di mana-mana kan, jadi harus pakai kantong belanja. Kita mendingan pakai kantong belanja sendiri daripada mesti beli dikit-dikit beli kantong belanja baru. Enggak, jadi pakai ini aja jatuh. Jadi pakai ini aja, masukin juga ke dalam tasnya. Udah pakai gini kalau misalnya hari weekend gitu untuk jalan-jalan. Tasnya simple, terus bisa diselempang gitu, diselempang gini. Enak dibawa jalan-jalan, gampang. Jadi itu tadi 3 jenis tas yang sekarang ini lagi menemani hari-hariku. Satu tas untuk pergi ke kantor kalau tidak bawa laptop, kemudian kalau lagi bawa laptop aku pakai tas ini, tas ransel. Kemudian kalau untuk jalan-jalan aku pakai tas ini. Jadi semuanya warna hitam. Kenapa? Karena memang kalau pakai tas warna hitam itu lebih netral, bisa dipakai pakai baju apa aja, bebas gitu. Jadi aku orangnya nggak terlalu ribet gitu ya. Lebih baik pakai warna hitam aja yang gampang di mix and match dengan baju yang ada. Isi dari masing-masing tas itu juga simple aja, nggak gitu banyak ya. Saya nggak bawa makeup-makeupan. Dulu saya sempet tuh bawa kayak lip balm gitu ya, di dalam tas ada, atau bedak gitu. Sekarang nggak pernah lagi. Kenapa? Karena memang ternyata saya perhatikan kegiatan sehari-hari saya juga, ternyata saya memang cuma makeup 1 kali sehari doang gitu. Jadi nggak sampai dengan sore itu makeupnya ya itu aja, saya nggak pernah touch up lagi gitu. Ya udah, ngapain saya bawa-bawa di dalam tas setiap hari gitu, ternyata tidak dipakai. Kalau aku lebih suka untuk bawa barang-barang yang diperlukan aja gitu. Jadi
nggak terlalu berat. Kalau kita bawa tas yang isinya banyak, ini pundak kita juga jadi sakit berat karena hari-hari bawa barang yang terlalu banyak. Sama kayak hidup, kalau misalnya kita bawa beban terlalu berat gitu kan, kita jadi berat gitu ya. Padahal sebetulnya yang harusnya ada di dalam pikiran kita itu nggak semuanya harus ada di sini. Ada yang bisa kita tinggalkan, ada yang bisa kita keluarkan, sehingga nggak selalu ada dalam pikiran kita, supaya hidup kita jadi lebih ringan dan menyenangkan. Saya harap banget video hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching. Kita ketemu lagi minggu depan di video-video yang lain. Thank you. Bye.